Kita buka hari ini. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para netizen di sini. Selamat datang di acara podcast di Zona Manufacturing Digital Hub Manufacturing Indonesia Digi Expo Kemayoran. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber dari PT NU Group atau aukmi.id. Dengan Bapak Adi Nugroho ya Pak ya, betul ya, dengan membawakan tema adalah Integrated AR for Industry. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih itu, apa yang dinamakan AR dan apa yang berlaku di dunia industri, kita langsung saja dengan dengarkan paparan dari beliau. Silahkan Pak Adi Nugroho, silahkan. Baik, terima kasih Pak Aji. Dalam kesempatan ini kami dari Aukmi ID ingin sharing ya tentang bagaimana penerapan IR di dalam industri. Jadi apa yang ingin kami presentasikan adalah Integrated AR for Industry. Saya Adi Nugroho sebagai product developer, Mas Adi. Product developer ya Bapak. Oke, mantap sekali. Kemudian Mas Haji, di saat ini augmented reality itu sudah banyak diterapkan ya di dalam keseharian. Ya. Jadi tidak hanya dari sisi game, tetapi sudah diterapkan di berbagai industri, Mas Haji. Nah, ada manufaktur, ada aerospace, ada untuk healthcare dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya IR? IR itu augmented reality itu memberikan tambahan visualisasi, tambahan data ke dalam sebuah sistem fisikal. Jadi dunia maya, dunia data dengan dunia nyata itu disatukan. Disatukan Pak? Disatukan. Oke, ya. Menarik sekali. Ayo dilanjutkan. Ya, nah contohnya seperti apa? Nah ini Mas Haji. Ini ada beberapa case yang ada di industri. Yang sebelah kiri ini contoh di manufaktur. Jadi R itu diterapkan untuk membantu proses assembling. Nah, si operator itu diberikan instruction secara detail. Jadi langkah per langkah dalam dia saat dia melakukan assembling. Nah, sehingga sampai sini kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses assembling itu diminimalisir. Ya. Dan bahkan R sendiri ketika si operator itu melakukan kesalahan, dia bisa memberikan alerting. Gitu. Nah, dampaknya apa? Quality. Juga termasuk meminimalisir dari sisi reject ya. Nah, kalau di sebelah kanan itu R diterapkan untuk maintenance. Jadi seorang teknisi dengan bantuan R dia bisa melihat secara detail dari peralatan yang akan dia maintenance, termasuk data-data spare part dan sebagainya. Nah, terus ada lagi penerapan R itu ada di sebuah storage, yaitu inventarisir. Jadi inventory di mana ketika di dalam inventory tadi orang biasanya untuk mencari barang men-trackingnya susah. Nah, dengan bantuan R itu lokasi dari barang bisa dideteksi secara cepat. Gitu. Nah, yang sekarang lebih familiar digunakan itu salah satu yang ada adalah training simulator. Kenapa harus menggunakan training simulator? Jadi terkadang untuk memberikan khasanah real proses di lapangan kadang-kadang kan itu jauh ya. Nah, sehingga dengan bantuan R itu bisa diajukan kepada para trainee. Nah, trainee akan seolah-olah berada di dalam environment yang sama. Dari situ maka simulasi training ini dapat memberikan dampak yang lebih mengena bagi para learner gitu. Itu Mas Haji. Nah, ini menarik sekali nih Pak. Ada yang terakhir ini yang namanya training simulator ini. Berarti dia dibutuhkan adanya peralatan tambahan berupa kayak
kayak semacam VR ya di dalamnya. Oh berarti iya, ya, berarti. iya. Oh ya, tadi saya belum sampaikan. Jadi sebenarnya objek 3D ini bisa ditampilkan dua cara. Oke. Yang pertama AR, augmented reality, kita cukup menggunakan gadget. Oh, oke. Nah, kita tetap mendapatkan ilustrasi visualisasi, tetapi masih menggunakan gadget. Masih. Tetapi dengan VR itu alat VR seperti goggling Iya. dipasang, nah kita langsung berada di dalam environment itu. Nah itu bedanya. Oh, oke. Nah maka sebenarnya IR dan VR ini simultan, saling melengkapi, Saling tergantung melengkapi. nanti use case-nya. Nah, masih ada pertanyaan Mas Haji? Silakan dilanjut ininya. Dilanjut aja dulu. Lanjut ya, karena saya akan coba tampilkan sebuah use case di mana R itu dapat diterapkan di salah satu pembangkit listrik tenaga uap. Oke. Nah, ini contoh use case yang sudah kami lakukan di Cilacap. Oke. Ya, jadi untuk membangkitkan listrik bertenaga uap itu salah satu komponennya adalah air yang kemudian dipanaskan dengan boiler furnace. Ketika sudah ada panas, kemudian ini dikompres, ditekan, dengan tekanan itu akan menggerakkan turbin. Jadi sebelah sini ada turbin. Nah, ketika turbin tergerakkan, tenaga kinetik terjadi. Oke. Si turbin terkoppel dengan power generator, maka dihasilkanlah listrik. Itu secara umum sistem kerjanya seperti itu. Tetapi yang ingin saya tampilkan di sini ada sebuah alat namanya kompresor yang gambar merah ini. Ya. Nah, kompresor itu signifikan terhadap kinerja dari electricity tadi. Gitu. Nah, sekarang tantangannya ketika kompresor ini ada di field, kita tidak bisa tahu bagaimana yang terjadi di field. Iya. Ya kan? Kalaupun ada operator yang masuk ke field, dia hanya akan melihat fisikal benda saja, tapi tidak pernah tahu di dalamnya prosesnya seperti apa. Apakah ini berjalan dengan baik atau tidak? Iya. Nah, tantangan itu akan kami jawab dengan apa? Ini solusinya Mas Haji. Penggabungan antara R dengan IoT. IoT dengan R. Nah, Oke. mungkin kalau Mas Haji baru mendengar ini, kenapa harus IoT dan R? Karena IoT itu kan meng-capture ya data-data sensor. Kemudian dari data itu masuklah kepada server kita. Iya. Nah, untuk memvisualisasikannya dengan teknologi R itulah, maka data tadi bisa kita representasikan di dalam sebuah virtual reality. Gitu Mas Haji. Paham. Nah, seperti apa tampilannya ini? Nah, ini contoh dari mesin yang tadi, kompresor tadi. Ini akan menghasilkan tampilan. Contoh yang di atas ini adalah flow dari steam uap tadi yang dia kompresi. Nah, dengan kombinasi R dan IoT ini sangat signifikan untuk membantu industri. Dia meleverage segala informasi dan bisa divisualisasikan secara clear. Itu baik di network monitoring system ataupun remotely gitu Mas Haji. Oke. Ini semakin terlihat nih kalau sudah ada digabungkan dengan adanya IoT ini untuk measurementnya akan lebih detail, lebih kelihatan di sini ya Pak. Ya. Oke. Karena kadang-kadang IoT bisa di capture, tetapi seringnya ada di dalam server saja nih, atau di dalam dashboard yang memang biasanya ada di dalam network operating center. Tetapi ketika si operator itu ada di lokasi yang jauh, atau dia sedang melakukan surveyor ke field, dia akan tidak mendapatkan data tadi. Nah, dengan adanya R, dia bisa akses langsung dimanapun berada gitu. Nah Mas Haji, untuk lebih jelasnya saya akan coba
simulasikan ya. Ada demonya nih Mas Haji. Oh, ada demonya. Coba. Nah, ini ada videonya nih. Coba ini mungkin suaranya saya coba ke sini nih. Ya. Nah, ini ada contoh yang tadi kompresor tadi, ketika di R kita start ya. Kita cukup mencari bidang datar untuk menampilkan visualisasi dari R tadi. Nah, ketika ini kita klik, muncul itu visualisasinya. Oh, Nah, nah sampai sini yang terpenting ini ada data real time yang bisa dilihat Mas Haji. Iya, karena biasanya kalau kita akan melihat sebuah data atau sebuah perhitungan angka-angka ini, variabel ini, kita harus membuka sebuah dashboard atau sebuah browser katakanlah ya, atau aplikasi yang biasanya agak kerepotan apabila kalau bagi operator tidak terbiasa biasanya. Iya. Oke, ini sangat menarik sekali nih Pak. Nah, jadi dengan adanya visualisasi ini, tadi ada beberapa parameter yang kita contohkan, ada 4 parameter ya. Yang pertama itu berapa tekanannya yang terjadi di lapangan dalam bentuk bar ya. Karena tekanan ini akan menentukan stabilitas pada saat mengenerate electricity tadi, karena itu diperlukan untuk uap masuk dalam turbin. Nah, juga berapa electricity yang diperlukan untuk mengenerate itu. Itu contohnya. Menarik sih Pak ini. Nah sekarang kita coba lihat ya bagaimana penggabungan IoT dan R tadi terjadi. Nah, silakan. Kami OKMI ini melakukan riset dan development sebuah platform yang dimana nanti klien bisa memanfaatkan platform ini end to end. Artinya aplikasi platform ini akan membantu klien kita untuk memanage 3DR-nya dia, sekaligus dipublish di dalam cloud platform kita. Itu. Nah, dari situ klien bisa melakukan konversi, optimalisasi, bahkan dia bisa share 3D-nya yang sudah dipublish tadi itu ke any kind of website atau media sosial. Jadi renderingnya di tempat kami, tetapi nanti mereka tidak perlu melakukan pembuatan sistem ini dari awal gitu. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam platform OKMI? Nah, platform OKMI ini ada 5 hal yang fitur yang dasar kita. Nah, yang pertama adalah dashboard untuk memanage 3DR. Jadi nanti klien dapat mengupload atau bahkan dia bisa membuat 3DR-nya di platform kita. Kemudian setelah ini dilakukan notation dan sebagainya, kemudian bisa dipublish. Nah, berikutnya 3DR yang sudah dipublish tadi itu bisa di-share ke any kind of media sosial atau website atau bahkan brosur dan sebagainya. Nah, dengan cara itu maka audiens dimanapun sebagai target dari pengguna 3DR tadi dapat mengakses dengan cara any kind of gadget, termasuk kapanpun dia bisa. Hal lain bahwa ini semua cloud based. Kemudian kita juga punya engine untuk melakukan optimalisasi image-nya. Jadi supaya image ini dapat dirender dengan cepat, maka di kita ada algoritma yang melakukan optimasi tadi gitu. Kebayang Mas Haji? Terbayang sih Pak. Mungkin dilanjut dulu, saya sambil nyari pertanyaan nih sebenarnya. Baik, saya lanjut dulu. Nah, bagaimana R itu bisa terjadi, bisa berjalan? Itu sebenarnya yang pertama ada 3 hal. Kita bisa menggunakan market base. Jadi katakanlah ada
sebuah gambar gambar sebuah produk. Berdasarkan gambar itu nanti si audience bisa mengoverlay jadi cukup dengan gadget dia mengoverlay ke dalam gambar, maka 3D-nya akan keluar di dalam gadget ini. Ada juga yang tidak berdasarkan marker, jadi dia cukup nanti dengan linknya aja bisa klik langsung keluar gambar. Nah, yang tadi contoh dari kompresor tadi itu adalah kita meletakkan 3D-nya tadi di flat surface atau bidang datar, apapun bidang datarnya. Nah, dia langsung akan tampil di situ, misalkan di floor atau di meja atau di mana. Nah, kemudian Mas Haji, ini advantage-nya apa buat industri ya? Ini kita capture ada 5 poin utama. Yang pertama itu mengenhance productivity, sebagaimana tadi saya jelaskan di depan. Ketika R diimplement di dalam manufaktur, itu bisa meningkatkan produktivitas karena tidak ada kesalahan, kemudian langkahnya lebih cepat dan operator bisa melakukan dengan baik gitu. Nah, yang kedua efisiensi. Tentu saja dengan quality yang tadi bisa dipertahankan dan kesalahan diminimalisir, maka ongkos produksinya menjadi lebih efisien. Itu. Nah, ketiga optimizing operasi. Nah, optimizing operasi itu kadang-kadang di dalam sebuah line atau plan itu kadang-kadang kan kita harus agile ya. Kebutuhan sekarang 1000 ternyata bisa lompat jadi 2000. Nah, bagaimana kita mensimulasikan supaya kita bisa berbenah lebih cepat. Nah, dengan bantuan R tadi itu bahkan bisa dilakukan simulasi dulu sebelum dilakukan improvement gitu. Nah, kemudian yang keempat empowering workforce. Ini memang ketika ada operator baru yang dia baru kita training, itu kan cukup sulit kalau kita hanya talking ya, atau bahkan menggunakan gambar 2 dimensi, bagi dia mencernanya cukup sulit. Tetapi ketika dimasukkan aja VR, kemudian dia masuk dalam environment itu baru oh begini ternyata gitu kan. Bendanya seperti ini, cara kerjanya seperti ini gitu, itu dapat lebih cepat di acknowledge oleh si operator tadi. Nah, terakhir streamlining proses itu bahwa ketika semua hal dari desain, kemudian penerapan di plan sampai tadi proses produksi di semuanya dilakukan augmented reality, maka seluruh proses berjalan dengan lebih bagus, lebih cepat dan lebih efisien. Itu Mas Haji. Ini mungkin masih lanjut atau ada pertanyaan, ada ini lagi? Sudah sih. Oke, sudah sih. Berarti saya akan langsung coba nanya nih Pak. Boleh. Pak Adi gini. Kalau misalnya saya end user katakanlah, saya dari menggunakan case-nya masih belum punya teknologi gini, belum punya teknologi AR segala macam. Cuman saya pingin gitu ya. Nah, tahapan apa saja sih biasanya si end user itu harus ngapain dulu gitu loh? Prosedurnya apa saja? Mungkin boleh dibantu dijelaskan. Ya, baik. Yang pertama pasti harus membentuk dulu 3D-nya ya. Jadi dari benda fisikal itu harus kita konversi menjadi 3D object. Nah, ketika 3D objeknya sudah kebentuk, kemudian bagaimana ini bisa diakses oleh siapapun. Nah, maka dari proses ini membutuhkan banyak tools sebenarnya untuk mendapatkan visualisasi seperti yang tadi saya contohkan. Nah, tapi jangan khawatir, teman-teman nggak usah membuat from the scratch. Kami bisa bantu nanti. Ya, jika mereka tahu beres saja lah gitu ya. Termasuk nanti ini ditayangkan 24 jam tanpa ada masalah dan bisa diakses bahkan di worldwide ya. Itu bisa diakses. Nah, itu membutuhkan infrastruktur internet dan cloud. Nah, sampai sini terlalu kompleks bagi teman-teman industri kalau mau membuat dari from the scratch. Nah, lebih baik hubungi kami gitu Mas Haji. Oke, nah itu kalau tadi yang daripada repot ya sebenarnya, daripada repot dan membutuhkan effort waktu, waste the time, karena untuk manufacturer adalah pergerakannya dia maju terus, jalan terus, gak pernah akan berhenti atau mundur. Nah, yang satu lagi nih Pak,
Ya. Kalau biasanya dari Aukmi sendiri, apakah pernah mengalami sebuah kendala nih, misalnya ini bendanya terlalu sulit atau dimensinya terlalu besar atau bahkan gambarannya ini kok nggak masuk akal gitu untuk mesin-mesinnya itu? Apakah pernah ngalamin seperti itu, Pak? Ya pasti, karena di dalam perkembangan riset kami juga berawal dari ekosistemnya sederhana sampai kompleks. Nah, bagaimana supaya mengcapture 3D object lebih akurat, itu tantangannya. Kemudian tetapi terlalu akurat juga itu akan membuat datanya besar sekali. Itu juga ketika di rendering menjadi tidak nyaman ya, butuh waktu 3 sampai 5 detik gitu kan saat merender. Nah, itulah maka ada engine yang disebut optimalisasi di dalam 3D-nya tadi gitu. Nah, kendala seperti itu teratasi sebenarnya. Ada bisa kita bangun dari awal di sketsa sama ahli kita yang di 3D object, atau kita bisa menggunakan alat semacam 3D scanner. Nah, memang fidelity-nya tergantung. 3D scanner ada yang apa ya, tidak terlalu detail, tapi ada juga yang detail. Itu masalah toolsnya aja. Itu. Nah, kalau untuk yang berikutnya ini sebuah pertanyaan. Untuk di Aukmi sendiri, untuk yang project yang sudah pernah dilakukan ya Pak M, yang pernah project yang dilakukan itu khususnya di kawasan Indonesia sendiri itu di mana saja Pak? Boleh diceritakan di mungkin segmentasinya apa saja lah gitu, dengan tingkat kesulitannya seperti apa, boleh gitu? Ya baik, kami berkembang itu dari Industrinya itu karena kita lahir di Cilacap, environmentnya itu ada berbagai macam nih, dari pembangkitan listrik sampai manajemen gas gitu ya. Nah, teman-teman ini memiliki divisi satu lagi yang dia memang fokusnya IoT. Nah, sehingga sebenarnya ini berkelanjutan dari kompetensi dasar IoT yang sudah ditekuni teman-teman, itu kita tambahkan sesuatu untuk memvisualisasikan. Nah, memang kita untuk yang IR ini belum lama Mas Haji, belum ada setahun nih ceritanya. Oh, masih baru berarti masih ya? Baru. Oke. Ya. Berarti untuk yang IoT-nya mungkin yang paling lama ini. IoT-nya udah puluhan tahun. Puluhan tahun berarti mbah ya berarti ya, kalau jatuhnya mbah. Nah, ini teman-teman yang di depan saya inilah yang engineer yang qualified. Ini yang IoT. Ya, ada yang IoT dan ada yang IR. Oh, berarti kalau yang IR masih bayi, kalau yang IoT udah mbah berarti di sini. Udah mbah. Nah, ini Pak, biasanya kalau saya ada pertanyaan lagi. Kemarin saya lihat di booth Bapak ya di Aukmi itu ada menggunakan VR ya, VR-nya itu menggunakan untuk pemadaman api ya kalau nggak salah. Berarti itu termasuk dalam training programnya atau juga disediakan untuk solusi misalnya kayak rendering tadi gitu? Oh ya, nah ini saya coba tampilkan aja ya. Inilah yang Mas Haji tadi maksud. Ini adalah contoh penerapan VR untuk simulator. Nah, di gambar ini yang terjadi adalah si operator ini dia berlatih untuk bagaimana menggunakan APAR untuk memadamkan api. Dan dia ada angka-angkanya ya, ada persentase sama seperti yang tadi di AR tadi ya? Ya, karena di dalam konsep pelatihan pasti kan ada indikator yang kita pantau ya, apakah dia berhasil dan tidak. Nah, ini contoh kalau berhasil dia selamat, Anda berhasil. Nah, ini contoh hal yang mungkin sederhana, tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa ketika kita mengaplikasikan engine ini untuk any kind of industry, maka sebenarnya ini wider sekali untuk penerapannya. Nah, benar sekali sih Pak. Saya melihatnya kalau AR dengan yang tadi Aukmi lahir dari di Cilacap dengan industri katakanlah
kayak Energi. energi ya, PLN ya, pastinya kan tidak menutup kemungkinan bahwa ini kan sebuah opportunity besar bagi ACME sendiri ya, Ya. untuk ke bidang katakanlah petrochemical atau segala macam yang berhubungan dengan manufacturing. Berarti juga bisa cross border atau melewati batasnya untuk misalnya ke arah kesehatan. Itu memungkinkan nggak sih Pak? Sangat memungkinkan. Oke. Karena sebenarnya filosofinya adalah kita memvisualize any kind of data. Oh, Nah, paham. Jadi, tinggal objeknya aja ini yang berkembang nanti. Iya. Nah, seperti di Expo yang sekarang ini, saya juga melihat itu banyak nih para manufaktur ya, manufaktur yang dia menyediakan tools untuk digunakan di dalam manufaktur. Iya. Nah, para pembuat engine ini kan juga membutuhkan cara supaya customer dia itu dapat mempelajari dengan baik. Nah, Iya. maka dengan pemanfaatan IR untuk simulator itu cara yang tepat Pak Saji. Oke. Gitu. Nah, ini biasanya kalau sebelum saya closing nih Pak ya. Ya, Kalau dari sisi katakanlah para pengguna atau nantinya manajemen sebuah manufaktur atau pabrik tertarik nih untuk menggunakan AR ini untuk di bagian R&D-nya mereka katakanlah, ini saya harus menghubungi siapa gitu. Boleh di sounding, diinfokan ke ya. pemirsanya di sini. Nah, ini agak iklan dikit nih. Ini sudah saya tampilkan nih Mas Haji. Ada phone number sama email address. Jadi support@aukmi.id. Oke. Nah, juga bisa menghubungi website kita aukmi.id. Oke, untuk websitenya sudah ada di www.aukmi.id atau langsung ke aukmi.id aja ya. Ya, Oke. bisa. Nah, ini Pak, sebelum kita closing atau kita tutup ini ya, harapan dan kesannya ketika Bapak mengikuti event ini di Manufacturing Indonesia ini, kebetulan kan Bapak dari luar Jakarta nih, Ya. jauh banget dari Cilacap. Nah, boleh diberikan kesan dan kesannya, terus harapannya ke depannya untuk di dunia industri, di dunia manufacture, dan kemungkinan sih bisa lintas bukan manufacture lagi, segmentasi yang lain. Mungkin ada harapan lagi apa aja Pak? Iya, saya exciting ya melihat event sekarang ini karena ini luar biasa besar sekali dan melibatkan berbagai negara. Maka bagi kami anak-anak muda yang Indonesia ini sepintas melihat opportunity yang bisa kita kembangkan ya dari kreasi augmented reality ini, karena ini akan mengaugment every kind of industry Mas Haji. Nah, ini tinggal masalah waktu aja nih. Maka apa yang kita nanti harus lakukan adalah memperkuat use case dan tentu saja nanti tantangan-tantangan itu akan hadir satu persatu ketika kita langsung berhadapan dengan clients itu. Tapi kami sangat optimis ya melihat apa yang kita lakukan ini dapat membantu kepada banyak industri gitu. Oke, terima kasih ini untuk kesempatan hari ini. Ini kebetulan juga penutupan hari ini Pak ya. Oke. Iya, jadi ini untuk sesi hari ini juga terima kasih dari aukmi.id Pak Adi Nugroho untuk sharing tentang AR. Jadi sekiranya nanti banyak pemerhati atau nanti dari segi manufaktur juga tertarik nih, karena ini juga teknologi baru, dan kemudian saya lihat juga untuk investasinya pun mereka untuk dari segi end user hanya langsung menghubungi Bapak gitu ya, company Bapak ya di aukmi.id tanpa mereka harus menyediakan environment investasi alat, server segala macam gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah nanti tinggal yang tertarik silahkan menghubungi dengan tim Pak Adi Nugroho di aukmi.id. Tadi sudah disampaikan untuk websitenya. Kemudian untuk update perangkat-perangkat manufacture atau perlengkapan material dan mesin bisa dapat dilihat juga di website di www.manufacturingindonesia.com.
kemudian dapatkan informasi update apa saja, teknologi apa saja yang sudah berkembang di sana. Nah, terima kasih untuk hari ini, kita tutup untuk acara sesi podcast. Saya Aji Nugroho, terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih.